Ini yang terjadi, itu mesinnya sebetulnya sudah dikerja, ya, sudah dikerja itu sampai mengeluarkan uang 10 jutaan. Nah, paling tidak dengan informasi ini sebagai ajang pertimbangan buat teman-teman semua di luar sana. Nah, ini ternyata mesin itu nggak bisa difungsikan, nggak bisa dikasih, bahkan belum sempat motokopi langsung rusak. Nah, ternyata didatanglah teknisinya, ya, yang datang perbaiki, tapi bukan itu yang dikerja, malah mesin yang baik dibongkar. Akhirnya orangnya sendiri ngomong, "Mas, saya ini..." Ini sebetulnya saya mau servis ini kawan ya, mau melengkapin ini kawan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya teman-teman yang biasa inbox ke Dira Yuris, yang berapa orang yang sudah menanyakan tip bagaimana cara menjadi teknisi supaya bisa sekalipun otodidak. Nah, jadi di video kali ini teman-teman saya akan mencoba ini sesuai dengan pengalaman saya, karena dari awal juga saya awalnya kan tidak bisa teman-teman ya. Cuma ada beberapa tip yang mungkin nantinya akan bermanfaat buat teman-teman pengguna mesin ya, khususnya pemula yang usaha di copy center. Dan ini sebetulnya sudah sering kali saya sampaikan pada saat saya lagi nyervis, terutama khusus pemula-pemula, itu biasa saya sampaikan. Dan bahkan alhamdulillah kemarin ada yang sudah berani bongkar sendiri, cuma sedikit saya pandulah pastinya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Yang pertama-tama sebetulnya itu supaya bagaimana caranya supaya bisa menjadi teknisi itu kan sebetulnya satu. Pertama itu teman-teman harus punya keberanian. Keberanian dalam hal membongkar. Membongkar pastinya berani, dan pada saat membongkar itu tentunya sebelum teman-teman membongkar mesin fotokopinya ya, baik itu mau fotokopi mesin kecil, fotokopi mesin besar ya, harus berani ya. Harus berani dulu. Nah, kemudian jangan asal berani, yang pastinya harus diiringi dengan ilmu teman-teman. Ilmu dalam artian begini, kan sekarang kan sudah zaman online, sudah serba banyak media, teman-teman bisa belajar dari YouTube. Nah ya, belajar dari YouTube. Ketika teman-teman nggak tahu tentang spare partnya, tentunya teman-teman harus mengecek nama-nama spare part ya, tulis saja nama-nama komponen mesin fotokopi, mungkin bagian belakang, bagian depan, bagian dalam, fungsinya apa. Nah, nanti sambil berjalan teman-teman praktek, nah tanda sambil belajar di mesin pastinya ya, seiring nanti berjalannya waktu teman-teman akan paham karakter mesin tipe ini seperti ini. Intinya pertama itu harus berani. Banyak informasi yang masuk ke saya terkait keluhan-keluhan pengguna mesin fotokopi itu di setiap daerah ya, banyak yang mengeluhkan soal baru buka usaha copy center, baru jalan berapa tahun sudah gulung tikar. Itu karena apa? Yang dikeluhkan itu teman-teman, mesinnya sering kali katanya rusak-rusak, sedikit-sedikit rusak, manggil teknisi. Apalagi dengan teman-teman pengguna mesin fotokopi, khususnya orang baru dan kemudian masih awam terkait mesin fotokopi, yang pasti akan kebingungan. Nah, cuma paper jam, dan ternyata begitu dicek persoalannya ternyata tidak separah itu. Nah, yang namanya orang awam pastinya kan akan gelisah ya, kebingungan lah pastinya teman-teman. Nah, makanya kalau saran saya pertama itu satu, yang kedua itu teman-teman harus mencari referensi ya, intinya. Nah, karena yang paling beratnya itu sebetulnya pada saat fotokopi kalian rusak itu adalah kendalanya, itu manggil teknisi otomatis
pasti dibayar kawannya, namanya juga orang kerja pasti dibayar sedikit banyak itu pasti ya. Nah, itu kedua, teman-teman bisa cari referensi-referensi. Nah, cara mengenal komponen mesin fotokopi itu ya, bagaimana cara memperbaiki mesin paper jam bagian samping seumpama paper jam bagian samping, cara ngatasinya. Nah, teman-teman tinggal lihat video dulu. Cara program. Nah, teman-teman harus belajar cara kasih menyala karena tidak semua orang itu langsung bisa. Apalagi teman-teman nanti belinya di, katakanlah ada orang tutup toko, teman-teman dikasih barang murah, mesin, beli. Nah, sebelum beli itu teman-teman juga harus tahu apa kekurangan-kekurangannya. Nah, kalau teman-teman punya teknisi, kenalan teknisi, silahkan konfirmasi dulu, bawa teknisinya ya, minta tolong, bisa dicekkan mesin. Nah, setelah itu langkah berikutnya teman-teman ya harus belajar. Oh, ternyata tipe mesin ini katakanlah tipe mesin 6000 ya, mesin 6000. Nah, cara kasih menyalanya seperti apa? Apanya yang harus perlu dicek? Karena sudah banyak sebetulnya di video-video sebelumnya yang saya bahas itu apa-apanya saja perlu dicek ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya teman-teman itu sebetulnya saya yakin dan sangat yakin sebetulnya teman itu pasti bisa nanti memperbaiki mesinnya sendiri ya, ketika punya nyali, keberanian, belajar membongkar, harus banyak bertanya, perbanyak nanti cari referensi di YouTube, di Google ya. Nah, kemudian kalau sudah punya teknisi, sering-sering sharing, tidak ada masalah. Karena sebetulnya yang perlu dijaga untuk pengguna mesin fotokopi ini adalah hubungan baik antara pengguna dengan teknisinya gitu. Nah, karena ada pertanyaan juga yang mengatakan, Bang, bagaimana Bang? Saya ini kan orang awam, nggak sama sekali nggak tahu mesin. Cuma ada mesin mau dijual. Gimana Bang ya? Apakah saya harus beli mesin kondisi dari lemparan orang sudah tutup toko atau saya lewat teknisi? Ya. Karena tapi Bang, kalau saya beli dari teknisi harganya agak di atas. Nah, kemudian kalau saya beli itu agak di bawah harganya. Memang, karena kalau kita beli, teman-teman itu belinya ambilnya di teknisi itu kan mesin sudah rampung semua, siap pakai ya, siap pakai ya, tinggal teman-teman mengoperasikannya saja, dan bahkan itu mungkin ada garansi servisnya. Biasanya kalau barang mesin dari Dirayuris itu teman-teman, saya itu garansikan 1 tahun servis ya. Tapi kalau jarak tempuhnya memang jauh kan pastinya dibebankan ke pihak pengguna, kayak seperti transportnya ya, transportnya ya. Cuma itu lagi, kalau teman-teman memilih mesinnya itu mesin kondisi apa adanya, beli itu pasti murah, banyak yang murah ya. Makanya saya sudah pernah sering kali bahasakan, kalau mesin lokalan itu teman-teman belinya kondisi apa adanya itu murah, mulai dari harga 3 juta, 4 juta sampai 6 juta ya. Nah, cuma harus keluar lagi uang untuk biaya overhaulnya, perbaikan secara keseluruhan. Karena begini teman-temannya, ketika teman-teman beli kondisinya apa adanya dan kemudian nggak di overhaul, itu akan seringkali namanya mesin, katakanlah saya teknisi baru ya, saya kan tidak tahu bagaimana historinya mesin ini. Oke lah, masalahnya paper jam, oke, sudah saya perbaiki, jalan normal. Bisa saja 1-2 hari kemudian itu muncul lagi masalah lain, kan? Makanya supaya satu kali teman-teman itu takutnya menguras budget teman-teman di situ, lebih baik mesinnya di pembersihan total. Ya, seperti kemarin yang saya dapatkan informasi di sini. Karena nggak di overhaul ya, karena nggak di overhaul, beli mesin apa adanya dan ternyata di servis. Ya, kadang 2 hari kembali lagi, 2 hari kembali lagi. Kan kasihan, sebetulnya dikasihan itu kalian, khususnya pengguna-pengguna pemula yang sama sekali tidak ada pengetahuannya tentang mesin. Nah itu. Nah, olehnya itu teman-teman, saya mengajak ke teman-teman semua, khususnya teman-teman yang berminat mau buka usaha kopi center ataupun pemula yang sudah punya usaha kopi center, ayo belajar sama-sama ya. Teman-teman harus punya keberanian untuk membongkar mesinnya. Begitu teknisinya ada yang datang perbaiki, teman-teman bisa nggak apa-apa bertanya-tanya, komunikasi ya, bertanya apa fungsinya, tidak ada masalah. Mudah-mudahan teknisinya welcome, artinya terbuka mau belajar, sambil teman-teman itu
cari referensi. Karena besar kemungkinan teman-teman akan terjadi, dan bahkan informasi yang saya dapatkan di beberapa tempat itu di luar provinsi itu, ini sebetulnya ini sebetulnya buat hati-hati juga buat teman-teman teknisi sebetulnya ya. Tidak semua orang itu tidak ada pengetahuannya ya, sedikit pengetahuannya tentang di mesin fotokopi. Nah ini yang terjadi, itu mesinnya sebetulnya sudah dikerja, ya, sudah dikerja. Itu sampai mengeluarkan uang 10 jutaan. Ini tidak bohong, ini real kawannya. Nah, paling tidak dengan informasi ini sebagai ajang pertimbangan buat teman-teman semua di luar sana. Nah, ini ternyata mesin itu nggak bisa difungsikan, nggak bisa dikasih, bahkan belum sempat fotokopi langsung rusak. Nah, ternyata didatanglah teknisinya, ya, yang datang perbaiki, tapi bukan itu yang dikerja, malah mesin yang baik dibongkar. Akhirnya orangnya sendiri ngomong, "Mas, saya ini pernah juga belajar servis itu selama 2 tahun. Sudah gemetar." Nah, artinya apa? Untuk menghindari kejadian-kejadian yang membuat nantinya akan terjadi perselisihan antara konsumen dengan teknisi. Nah, ini. Nah, andai saja si bapak ini nggak tahu, bagaimana sudah jadinya kawannya? Mungkin akan diobrak-abrik mesinnya, padahal sudah dibayar loh 10 juta, mesin nggak jadi. Nah, jadi untuk menghindari itu sebetulnya saya mengajak ke teman-teman itu, ayo beranilah belajar ketika teman-teman, kalau memang kemampuan budgetnya kuat dan pendanaannya kuat, tidak ada masalah kawan. Nah, bagaimana dengan teman-teman di luar sana yang memang dengan kondisinya pas-pasan, berharap membuka usaha kopi center itu punya pendapatan yang lebih. Nah, tentunya kuncinya adalah teman-teman itu harus belajar bisa untuk memperbaiki mesin fotokopinya, ya, belajar otodidak. Banyak teman-teman, banyak konsumen-konsumen yang saya dapatkan itu, bahkan ibu-ibu teman-teman, karena dia minta sendiri, "Mas, saya ajar ini, pasang ini, jelaskan dulu." Akhirnya saya jelaskan, ya, itu sudah 2 tahun, ya, cara memasang spong roll. Dia sudah bisa cara nyetelnya, ini saya jelaskan teman-teman, saya jelaskan. Yang penting ibu ibu mau masuk di konten saya ajarin cara membukanya, cara menyetelnya, cara memasangnya yang benar seperti apa. Akhirnya ibu bisa pasang sendiri. Nah, mungkin 1 minggu yang lalu menelpon ke saya, "Mas, saya mau beli spare part di mana?" Kebetulan di Makassar. Saya arahkan, ini namanya sudah benar. Dia kebetulan rusak handle-nya, patah, yang pintu nomor 1, ya nomor 2 itu patah. Alhamdulillah sudah saya pasang sendiri, alhamdulillah, syukur. Daripada artinya untuk mengurangi budget teman-teman. Ketika saya yakin begini, ketika teman-teman punya kemampuan, keberanian untuk semangat untuk bisa belajar servis, saya rasa bisa. Ibu saja, seorang ibu itu bisa teman-temannya. Orang sudah tua teman-teman, ibu bisa. Nah, mungkin supaya nggak terlalu panjang lebar, intinya apa adalah buat teman-teman yang pemula khususnya usaha di kopi center ini, harus tetap belajar bagaimana memperbaiki mesin fotokopi. Makanya kemarin saya sempat buat videonya itu membuka pelayanan servis online, tapi kan belum ada juga kawannya. Cuma selalu larinya ke WA, minta dipandu saja. Ada kadang sampai jam 12 malam tiba-tiba mau menelpon, saya nggak respon kawan, karena saya juga istirahat, capek, kadang saya lagi ngedit video. Makanya kalau lewat WhatsApp, nelpon video mau dipandu, tidak mengikuti sistem yang sudah saya publik. Kalau memang teman-teman mau belajar itu kan saya sudah sarankan teman-teman, ya sistemnya transfer dulu, baru saya ladenin, saya pandu langsung video call, itu tidak ada masalah. Welcome kawannya, ya, welcome. Karena waktu ngedit saya, artinya ya paling tidak ketika memang teman-teman serius untuk mau dipandu lewat online itu, ya silahkan, monggo. Tapi sistemnya kan di video saya, makanya di video itu saya membuka servis belajar servis online, tapi sistem transfer. Nanti soal budgetnya itu sesuai pertimbangan teman-teman yang menghubungi saya lewat IG itu, ya harus disesuaikanlah dengan di daerahnya. Kalau di daerahnya servisnya mulai servis ringan sekian, servis berat sekian, ya nanti kita sesuaikan gitu. Nah, setelah transfer baru kita lakukan video call, ya, sampai betul-betul nanti
katakanlah mungkin mau bertanya, konsultasi, atau mau belajar bagaimana cara memasang karet-karet, spongrol dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, jadi yang terpenting itu mungkin yang bisa saya saya sampaikan bagi nge-share ke teman-teman itu, tentunya harus punya keberanian untuk belajar membongkar mesinnya sendiri, baik itu mau belajar cara programnya seperti apa, karena memang sudah banyak video-video cara merubah program mesin, bagaimana cara menginstal toner, bagaimana mengatur ketika hasilnya lari, ADJX-nya tidak stabil, ya, kiri kanannya itu tidak seimbang dengan file aslinya. Nah, itu ada semua sebetulnya teman-teman ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan channel ini bisa berkembang teman-teman, dan mudah-mudahan juga saya punya banyak waktu untuk selalu nge-share. Saya tidak akan berhenti nge-share sekalipun di luar sana banyak mengatakan saya terlalu cuma banyak cerita. Nah, mereka nggak tahu sudah banyak video-video yang saya share yang betul-betul tutorial yang turun langsung, praktek langsung di mesin ya. Cuma saya berpikir mungkin itu saya rasa master suhu mesin mungkin, tapi nah, sudahlah, nggak perlu digubris. Yang penting selama konten-konten saya ini bermanfaat buat teman-teman, saya sepanjang itu juga di Rayuris akan membuat video, baik itu langsung tutorialnya ataupun yang sebatas penjelasan, tapi paling tidak teman-teman bisa dapat bisa dijadikan ajang pertimbangan lah, bisa dijadikan pemahaman lah buat teman-teman, dan bisa dipraktekkan di mesin. Oke, mungkin seperti itu. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya kawan.